Kita kembali melanjutkan perbincangan kami bersama dengan pakar hukum pidana ada Abdul Hajar Fikar. Pak Fikar masih bersama kami? Oke, masih. Baik, terima kasih Pak Fikar. Kalau kita dengarkan tadi keterangan dari saksi Daden, ini kan ada dia menyampaikan curhat almarhum Brigadir Yosua kepada dirinya. Kemudian sampai tadi hakim menanyakan kepada saksi bahwa saksi ini menyimpulkan pertanyaan hakim, apakah ini termasuk dari skenario Sambo? Begitu lancarnya, begitu terstrukturnya, saksi Daden ini menceritakan kondisi seperti tadi. Ya, saya kira biasanya begini, secara psikologis, saksi yang lancar menceritakan kejadian di depan pengadilan, yaitu saksi yang memang betul-betul merasakan sendiri kejadiannya, gitu. Yaitu itu objektifnya seperti itu, ya, bahwa umpamanya sebelumnya ada tekanan, ada pengaturan, atau ada intervensi apa, umpamanya terhadap saksi. Nah, itu yang kemudian menurut saya pasti kalau ada intervensi cerita-cerita yang di luar yang dia rasakan, itu pasti ada sesuatu yang tidak logis gitu, sesuatu yang peristiwa yang loncat-loncat gitu, yang apa namanya, yang kemudian kalau kita lihat menjadi tidak logis gitu. Tapi ini kan sepertinya peristiwa yang memang terjadi pada Daden ini ketika dia ngobrol dengan korban, dengan Joshua gitu, ya kan? Kemudian dia ceritakan itu. Nah, kalau kemudian kita bilang bahwa itu yang juga hasil intervensi, nah sulit juga gitu ya. Sulit juga kita katakan itu karena itu tadi, karena mereka jalan cuma berdua ya. Untuk meng-cross check pada saksi yang lain apa pembicaraan mereka kan susah. Ya kan? Kecuali ya mereka berdua dan Tuhan lah yang tahu kan begitu apa yang mereka bicarakan gitu. Padahal sekarang yang satu sudah meninggal dunia, ya kan? Nah, tinggal yang satu. Nah, kemudian apakah pembicaraan yang satu ini diintervensi, bohong atau sebenarnya, ya? Nah, itu yang tergantung pada pada saksi sendiri gitu. Tetapi kalau dikembalikan kepada hakim umpamanya ya, hakim itu bisa menelusuri ya, betul enggak sikap Joshua itu seperti itu gitu. Ketika Joshua berinteraksi dengan saksi yang lain gitu. Nah, kalau lihat tadi dengar ceritanya dengan saksi Daden itu kan seolah-olah mengeluh dan dia kesepian, dia tidak punya pacar, pacarnya sudah diputus kan begitu ya kan. Seolah-olah tidak ada pegangan hidup kan begitu, itu yang dikemukakan oleh saksi Daden itu tadi seperti itu. Nah, ini sebenarnya bisa di cross check pada saksi-saksi lain. Pernah nggak Joshua ini cerita pada saksi yang lain, terdakwa umpamanya, ya, atau temannya yang lain, maksud saya bukan saksi yang lain, teman yang lain, terdakwa atau saksi ajudan yang lain umpamanya. Nah, itu yang bisa di cross check oleh majelis hakim untuk menguji apakah keterangan Daden ini ya tentang pribadi Joshua itu benar atau tidak gitu. Nah, dan hakim saya kira punya teknik sendiri itu menguji itu gitu ya. Tetapi kalau dikaitkan dengan tindak pidananya ya, nah ini yang agak sulit menurut saya ya, yang agak sulit apa kaitannya umpamanya kesepiannya rasa yang diungkapkan pada Daden itu dengan penembakan kan gitu ya, dengan penembakan terhadap dirinya. Pak Fikar, sebenarnya nah, ini akan bermuara kemana? Menurut saya harus ada bukti ada bukti yang menghubungkan juga gitu, ada alat bukti yang menghubungkan gitu ya, apakah keterangan saksi lain gitu ya, atau umpamanya keterangan ahli ya, atau ya ada bahkan nanti mungkin keterangan terdakwa sendiri gitu ya. Terdakwa akan mengatakan apa tentang jiwanya Joshua ini gitu ya, korban ini. Nah, itu yang akan dilihat itu. Saya kira hakim punya taktik sendiri, strategi sendiri itu untuk menggali itu. Begitu, Mas. Baik, Pak Fikar, yang juga menarik pada hari ini adalah saksi Susi ini berpelukan dengan Putri Chandrawati dan juga mencium tangan terdakwa Ferdi Sambo. Apa yang bisa Anda sampaikan dari tindakan saksi Susi ini? Apakah nanti
keterangan yang diberikan ini bisa benar-benar valid dan juga sesuai dengan fakta dengan adanya kelakuan itu, memeluk dan juga mencium tangan? Iya, memeluk dan memeluk terdakwa Putri dan mencium tangan terdakwa FS itu menurut saya indikasi bahwa pola relasi di antara mereka itu begitu dekat gitu. Ya, bukan lagi umpamanya seperti pola relasi pengusaha dengan pekerja gitu, ya, majikan dengan buruh umpamanya, bukan lagi itu, tapi terlihat mereka seperti keluarga dengan tanpa canggung umpamanya Ibu Putri memeluk memeluk saksi Susi gitu, ya. Kan kalau ada sekat pengusaha pekerja gitu ya, nggak mungkin itu terjadi ya, karena pola relasi dia kan pola relasi hubungan yang rasional, pengupahan dan pekerjaan dan pengupahan, kan begitu pola relasinya ya. Tetapi itu tadi saya bilang, di kebanyakan keluarga Indonesia yang namanya ART itu seringkali dalam pergaulan sehari-hari itu tidak ada batasnya dengan majikannya, ya, seolah-olah mereka menjadi satu keluarga yang hidup dalam rumah itu. Nah, karena itu menurut saya wajar kemudian timbul rasa umpamanya itu tadi yang saya bilang, dia tidak enak mengemukakan umpamanya fakta yang sesungguhnya, yang dia khawatir akan menyakiti atau bahkan merugikan bosnya, merugikan majikannya, merugikan Ibu Putri umpamanya, atau Pak Sambo umpamanya. Nah, seperti itu. Nah, karena itu, nah ketika pertanyaannya, karena itu sejauh mana objektivitas keterangan si saksi Susi ini, gitu ya. Nah, itu tadi saya bilang ada teknik bertanya yang bisa membongkar sedemikian rupa apakah orang berbohong atau tidak, itu ada, gitu ya. Dan saya yakin lah itu hakim dan jaksa dan pengacara itu sudah punya pengalaman masing-masing. Tapi juga sebenarnya itu tadi bisa di cross check dengan keterangan saksi-saksi yang lain, gitu. Ya, benar nggak umpamanya relasi antara Ibu Susi dengan Bu Putri ini sedemikian rupa. Di satu sisi, di sisi lain ada keterangan Susi sebagai saksi, ya, yang umpamanya sedikit banyak juga kecenderungannya tidak mau memojokkan Susi, kan gitu, memojokkan Putri gitu. Karena itu kemudian saksi Susi ini banyak mendapat teguran dari majelis hakim. Kenapa dia tidak bisa bercerita lancar seperti umpamanya ketika dia diperiksa di penyidikan. Nah, karena itu ada perbedaan keterangan di penyidikan dengan di depan pengadilan ketika dia berhadapan sendiri dengan terdakwa Ibu Putri dan Pak FS gitu. Nah, itu yang saya kira yang mempengaruhi soal apakah keterangan objektif atau tidak. Tapi saya kira hakim punya strategi sendiri, karena begini, pada waktu yang lalu ya banyak keterangan-keterangan yang dibuat di dalam BAP itu ya memang hasil paksaan. Ini maksud saya cerita masa lalu ya, penyidik itu sering umpamanya memaksa seorang saksi untuk menyatakan A dan B, kalau nggak dipukulin atau diancam-ancam dan sebagainya gitu. Tetapi saya kira itu tidak lagi terjadi pada saat sekarang. Ketika kita reformasi, saya kira kepolisian kita juga sudah bisa memperbaiki dirinya, menambah ilmunya, sehingga memeriksa saksi dalam rangka membuktikan kejahatan tidak harus memaksa gitu. Ya, nah karena itu menurut saya relasi itulah yang kemudian relasi antara saksi dengan majikannya atau dengan Ibu Susi dan Pak FS itu di satu sisi, di sisi yang lain adalah keterangan yang objektif yang akan diberikan. Nah, tentu saja pasti saya akan berkesimpulan. Pak Fikar, ya? Mungkin tidak objektif 100% gitu ya. Tetapi keterangannya menurut saya bisa di cross check dengan keterangan yang lain tentang kebenaran apa-apa yang dikemukakan oleh saksi Susi itu. Apalagi umpamanya di dalam ketika saksi Susi ini kan
saksi ketika terjadinya penembakan sebenarnya. Ya, dia ada Ya, di dalam rumah situ. Nah, karena itu kan masih ada saksi yang lain, ya, ada beberapa ajudan juga kalau nggak salah di situ. Nah, itu saya kira bisa baik. di cross check itu. Begitu, Oke, Mas. artinya untuk membuktikan bahwa pernyataan dan juga keterangan dari saksi Susi ini akan di cross check kembali dari saksi-saksi lainnya, apakah satu suara begitu atau ada beberapa perbedaan yang disampaikan oleh saksi sebelumnya ataupun saksi setelahnya. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan selanjutnya Pak Fikar, ini kan sudah mau masuk hampir 4 pekan ya persidangan ini. Dari seluruh saksi yang sudah dihadirkan, eh, seperti apa kualitas para saksi yang sudah dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dari analisis Anda sejauh ini? Ya, 12 pertama saksi yang keluarga Joshua itu lebih banyak menurut saya menjelaskan kejadian-kejadian yang prakondisi atau sebelum terjadinya tindak pidana dan setelah terjadinya ketika Joshua sudah meninggal dunia. Itu 12 pertama. Nah, yang terakhir ini 12 terakhir, saya kira ada beberapa yang saksi-saksi yang menjelaskan pada saat terjadinya tindak pidana itu dan pada saat setelah terjadinya tindak pidana. Umpamanya tadi ada petugas amburan, ya, ada Susi, kemudian ada Petugas swab juga yang hadir. ajudan-ajudan yang lain itu, ya. Nah, itu saya kira fokusnya adalah membuktikan pada saat terjadinya tindak pidana, ya. Dari mulai keterangan yang menjelaskan menawarkan pada satu ajudan yang tidak sanggup, kemudian menawarkan kepada terdakwa yang kemudian terdakwa sanggup, bahkan merasa tertekan, umpamanya kesanggupannya dikaitkan dengan bahwa relasinya adalah antara atasan dan bawahan gitu, ya, sehingga dia mau juga melaksanakan perintahnya menembak Joshua gitu. Nah, saya kira itu sudah mulai masuk ke inti pokok tindak pidananya gitu. Nah, kalau soal pertanyaannya terbukti atau tidak, saya kira baik Bu Putri maupun Pak FS itu sudah mengakui, ya kan, dengan dia meminta maaf umpamanya kepada orang tua Joshua, ya, itu kalau menurut saya indikator bukti gitu, indikator pengakuan bahwa memang dia melakukan penembakan atau dalam bahasa yuridisnya melakukan pembunuhan gitu. Itu Iya. pengakuan kalau menurut saya, ya. Oke. Dan itu pembuktian mengenai itu tidak terlalu sulit gitu. Kalau menurut saya yang lain tinggal memperkuat saja, ya, saksi-saksi Baik. yang lain. Tetapi Oke. pengakuannya Bu Putri dan Pak Sambo itu sudah membuktikan isi dakwaan kalau menurut saya, ya. Jadi Baik. sudah tidak terlalu sulit lagi sehingga tinggal nanti mungkin yang akan banyak itu gilirannya terdakwa mengajukan saksi yang meringankan, ya. Meringankan bukan berarti bisa meloloskan, ya, karena dia sendiri sudah mengakui gitu, ya, sudah mengakui secara tidak langsung, sudah mengakui gitu. Tetapi mungkin pertimbangannya saksi yang meringankan itu akan menjelaskan bagaimana perilaku para terdakwa ini sehari-hari, ya, yang dari sudut tindakan atau tingkah laku itu merupakan perbuatan yang baik gitu, sehingga umpamanya bisa dipertimbangkan oleh majelis hakim sebagai bagian kejadian yang bisa meringankan hukuman para terdakwa. Saya kira begitu, Mas.